Salam sepak bola ya. Sebelum nanti kita bahas Barca ya lawan Bilbao di final Copa del Rey. Nah, sekarang gue mau bahas satu match dulu ya, membosankan untuk match ini ya, yaitu semifinal FA Cup antara Chelsea ketemu Manchester City yang baru aja kelar ya. Sebelumnya kan gue bilang kalau misalkan Chelsea ketemu City ini nggak mungkin akan menghadirkan banyak gol. Nah, terjadilah. Chelsea cuma bisa menang 1-0 lawan City. Nah, selain itu juga City mainnya juga pakai striker murni, pakai Gabsus, dan seperti yang gue udah bilang di preview kemarin, kalau misalkan Man City ini ya, Pep ini nurunin striker murni, entah itu Aguero, entah itu Gabsus, otomatis bola lebih berpeluang ada di Chelsea. Dan di sini kelihatan banget City nggak se-fluid biasanya. Oke? Ya, yang pertama kita lihat dulu dari beberapa ya statistik lah. Sedikit shoot on target sama 3-3. Possession Chelsea menang tipis 51-49. Total shootnya dari Chelsea 5, City 7 ya. Nah, lalu kita masuk ke pertandingannya. Di awal-awal 10 menit pertama Chelsea ini mainnya lebih menekan ya, dia nggak kasih kesempatan City untuk bisa menguasain bola, alias pemanasan dulu lah, pemanasan dalam tanda kutip di lapangan. Nah, Chelsea di awal udah langsung ngegas dan kelihatan satu crossing dari Chilwell yang akurasinya buruk ya, cuman istilahnya lu berani untuk bisa menekan City sampai mundur ke area pertahanannya sendiri. Nah, hal yang sama berulang kali dilakukan oleh Chelsea, entah itu dari Ziyech, Mount, lalu Werner, Chilwell. Nah, untuk Reece James dia nggak terlalu kasar, alias dengan formasi 3-4-3 dia berfungsi sebagai back keempat, jadi nggak terlalu maju lah, karena untuk jaga-jaga kalau misalkan pemain depan Chelsea yang eksplosif kayak Ziyech, Mount, Werner ini menguasain kehilangan bola di depan, ada yang jaga. Nah, sampai di situ aja 10 menit doang Chelsea bermain menekan, sisanya City control the game di babak pertama. Cuman di sini City mainnya nggak kehilangan beberapa pemain inti, alias nggak dipasang, kayak Gundogan nggak dimainin, Foden nggak dimainin, lalu Bernardo Silva nggak dimainin, Mahrez nggak dimainin. Ya, aku ngerti lah kenapa, karena ya lalu Ederson juga nggak main ya. Kenapa Pep ngelakuin itu, karena kemarin kan abis istilahnya susah payah ya lawan Dortmund, dan dia mau nyimpan tenaga, gak mau ngambil resiko lah istilahnya. Chelsea, apakah berlaku demikian juga? Chelsea juga rotasinya ya, cuman nggak sebanyak City ya, karena untuk Chelsea yang biasa dirotasi ini ya sama aja, nggak terlalu banyak berbenah. Kayak Havertz dicadangin, Odoi dicadangin, sisanya kan udah kayak Pulisic, Giroud itu kan bukan langganan squad inti ya. Lalu Alonso juga sering dirotasi, jadi nggak heran City nggak mainin 4, kalau nggak salah 4 pemain inti. Chelsea nggak mainin dari awal, cuman 2 pemainnya doang. Nah, di sini kelihatan juga City di awal-awal sempat kesulitan untuk bisa build serangan ya, karena pemain kayak Sterling lalu Gabsus ini terlalu sering delay bola. Ketika mereka dapat umpan ya, bukannya aliran bola cepat, entah itu dari Cancelo yang udah masuk tinggal dikasih umpan, cuman mereka ini lebih sering dribble sendiri dan momennya hilang. Sampai di babak pertama nggak ada banyak peluang yang berbahaya. Di babak kedua Kevin De Bruyne ditarik, dan kalau nggak salah cedera ya, ditarik masukin Foden. Lalu di menit ke-60-an Ferran Torres masuk gantiin Gundogan. Chelsea nggak ada pergantian pemain sampai menit ke-70, dan Werner sama Ziyech kan otomatis hampir separuh match ini nggak terlalu banyak kontribusinya ya, cuman dapat gol. Werner melakukan peran seperti yang biasa dilakukan, yaitu sebagai penyerang sayap. Beda dengan sayap, kalau penyerang sayap ini dia nggak harus
apa, nggak harus ngelakuin crossing, tapi ya cukup memberikan asis saja, asis biasa, kasih ke Ziyech, gol 1-0. Ya itu juga ketolong kalau karena kipernya City ini kan katro ya, si Zack Steven yang salah langkah. 1-0. Sampai di situ apakah ada serangan berbahaya? Enggak juga. City juga nggak ada serangan berbahaya, cuman kecuali kalau nggak salah satu ya, yang tembakannya si Foden atau Gundogan itu ketangkep sama Kepa. Abis itu nggak ada lagi serangan yang berbahaya. Lebih sering kedua tim, terutama City ini lebih sering melakukan umpan-umpan yang ke daerah aman, ibarat membosankan lah. Lalu akurasi umpannya juga ngedrop, entah itu ketinggian, entah itu kecepatan. Nah itulah beberapa kali momentum yang sering hilang oleh para pemain City. Jadi gue nggak heran City ini layak kalah di sini. Apakah Chelsea layak menang? Chelsea menang murni karena seperti yang gue udah bilang, mengandalkan speed. Karena untuk speed Chelsea ini, terutama Werner ya, memang ditugaskan oleh Tuchel untuk mengobrak-abrik pertahanannya si City ini, yang kan yang dicecerkan Cancelo terus, dan kelihatan Cancelo ini kan kalau bertahan agak kurang bagus ya. Kelihatan banget di sini juga beberapa kali, cuman nggak ada yang support. Nah susahnya kan di situ. Werner udah masuk ke depan, nggak ada yang support, jadi otomatis jalannya pertandingan seperti itu membosankan. Jadi gue nggak heran pertandingan ini antara dua tim ini masuk ke kategori boring match. Oke, nanti kita sambung ke Bilbao lawan Barca. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke final Copa del Rey yang baru kelar nih. Pagi-pagi ya, subuh 4:30 antara Atletico lawan Barcelona. Skor menang Barca 4-0. Nah, kita lihat dulu. Pertama, Barca seperti biasa main formasi 3-5-2 dengan duet Messi dengan Griezmann, lalu ditopang 2 metronom ada Pedri dengan De Jong. Nah sebenarnya ini merupakan merupakan skema terbaik yang dimiliki oleh Barcelona saat ini selain main 3-4-3. Nah lawannya Bilbao main formasi old school 4-4-2. Ya sebenarnya ini kalau misalkan di atas 4-4-2, cuman kalau misalkan dari secara permainan di match ini lebih ke 4-4-1-1, di mana Raul Garcia ini agak ditarik lebih mundur untuk ke belakang dengan menyisakan Inaki Williams doang di depan. Nah, secara statistik Barcelona shoot on target 11 berbanding 6. Nah, lalu untuk possession 28-72. Dan dari statistik itu aja sudah mengabarkan bagaimana tim ini mendominasi secara statistik. Nah, cuman apakah Barcelona menang mudah dari awal hingga habis? Enggak. Di awal-awal, khususnya di babak pertama ini, Barca lebih menekan seperti biasa, ngambil inisiatif bola. Cuman lu gimana nembusnya ya? Bilbao ini mainnya bukan parkir bus lagi, ibarat parkir tank, dimana 9 pemain kecuali Inaki Williams bertahan di kotak penaltinya sendiri. Nah, Barca nggak dapat space di babak pertama, dan ya peluang berbahaya pun nggak terlalu banyak kecuali sontekannya si Griezmann yang kena kaki kipernya itu. Nah, sampai di babak pertama 0-0, nggak ada yang berarti lah, ibaratnya nggak ada momen-momen menarik. Di babak kedua begitu juga sama, sampai Griezmann dapat gol menit ke-60, umpannya De Jong gitu, cukup bagus ya. Nah ini De Jong nih, gue bilang nih pemain ini Barca hoki punya dia. Kenapa? Karena visinya dia bagus, dan kerjasama dengan pemain lainnya pun tepat dan dapat 1 gol. Nah, Barca dapat 1 gol, Bilbao mulai bermain keluar, berani keluar. Barca dapat space. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh timnya Koeman, dimana penetrasi dari Jordi Alba mulai masuk.
dengan kombinasi 1-2 dengan Messi. Griezmann dapat De Jong dapat gol 2-0. Gol ketiga sama juga. Nah, mulai 3 gol ini asisnya De Jong juga. Mulai 3 gol ini asisnya De Jong ya, yang golnya Messi ya, gue bilang ini udah kill the game menit ke 68. Karena dari segi kualitas Bilbao udah nggak mungkin untuk bisa ngejar lagi, sampai dapat gol Messi lagi menit ke 72. Ya, ini kan menunjukkan kalau kualitas pemain Bilbao ini masih jauh di bawah FC Barca. Cuman ini kan namanya final, ya kita ngomong 50-50. Cuman untuk secara mental gue bilang, Barca yang di awal musim ini ambruk, coba dibenahi oleh Koeman dan hasilnya kelihatan berupa gelar. Ya, walaupun gelarnya trofi cup competition ya, bukan liga. Cuman ini sekaligus untuk menambah motivasi dari pemain-pemain ini. Pemain kayak Messi ini sekarang udah lebih bisa untuk cair lagi dengan anak-anak muda, khususnya kayak Mingueza, kayak Mingueza, lalu Sergi Des, lalu dengan siapa itu namanya, dengan Pedri, lalu dengan pemain lain tuh udah bisa cair lah, ibarat nggak ada lagi kayak musim lalu kan jelas banget tuh kebagi 2 kubu. Namun musim ini udah nggak ada, dan dibuktikan dengan ya lu dapat gelar 4-0. Secara keseluruhan Barca ini sangat layak menang, dan ini juga merupakan salah satu motivasi juga tim ini untuk bisa kembali bersaing di La Liga, karena di La Liga pun mereka cuman ketinggalan 2 poin. Oke, sekian dulu.